Meski Mo Salah tampil gemilang musim ini, ketidakpastian masih mengelilingi masa depannya. Pekan lalu, pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan bahwa Liverpool belum memberikan tawaran kontrak baru. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini, Salah memberikan indikasi bahwa ia mungkin meninggalkan The Reds. Setelah pertandingan melawan Manchester City, ia berkata, "Sejujurnya, hal ini ada di pikiran saya. Saat ini, laga melawan Man City mungkin menjadi pertandingan terakhir saya untuk Liverpool, jadi saya ingin menikmatinya." Ia juga menyebutkan, "Atmosfer di sini luar biasa, jadi saya akan menikmati setiap momennya. Semoga kami bisa memenangkan liga, dan kita lihat saja apa yang terjadi nanti." Manchester United sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan atas Everton dalam lanjutan Premier League. Bermain di Old Trafford, mereka sukses menang telak 4-0. Gol-gol kemenangan United berasal dari 2 gol masing-masing yang dicetak oleh Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee. Namun, tidak semua berjalan mulus bagi United. Pelatih Ruben Amorim merasa frustrasi, karena Lisandro Martinez dan Kobbie Mainoo menerima kartu kuning di babak pertama, yang membuat keduanya harus absen saat melawan Arsenal. Di sisi lain, Arsenal telah bangkit dari periode sulit mereka, memenangkan 3 laga beruntun, setelah sempat gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan sebelumnya. Manchester City kembali menelan kekalahan dalam laga pekan ke-13 Premier League. Bertamu ke markas Liverpool, mereka harus menyerah dengan skor 0-2. Sang juara bertahan kini mencatat 4 kekalahan beruntun di Premier League, sesuatu yang terakhir kali terjadi pada Agustus 2008. Selain itu, City juga belum meraih kemenangan dalam 7 pertandingan di semua kompetisi. Kekalahan ini menandai pertama kalinya Guardiola mengalami 4 kekalahan beruntun di Liga selama karir kepelatihannya. "Saya ucapkan selamat kepada mereka. Kami akan mengatur ulang dan memulai dari awal lagi. Sulit dipercaya, tetapi saya sangat mempercayai para pemain ini. Saya tahu mereka bisa keluar dari situasi ini. Kita lihat saja apa yang terjadi di akhir musim," ujar Guardiola. Real Madrid sedang mencari bek kanan baru untuk menggantikan Dani Carvajal, yang mulai menua dan rentan cedera. Rencananya, Madrid akan memboyong Trent Alexander-Arnold yang belum mendapatkan perpanjangan kontrak dari Liverpool. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2025, Alexander-Arnold bisa menandatangani prakontrak dengan klub lain. Meski demikian, sumber internal Madrid menyebutkan bahwa sikap mereka tetap didasari rasa hormat kepada Liverpool, mengingat kedua klub memiliki sejarah hubungan baik dalam transfer pemain. Dalam sebuah wawancara, Alexander-Arnold sempat menyatakan bahwa meskipun dirinya adalah produk akademi Liverpool, ia tidak akan selamanya bertahan di Anfield. Kepergian Toni Kroos yang berperan penting dalam kesuksesan Real Madrid meraih gelar Liga Champions ke-15 musim lalu, meninggalkan kekosongan besar di lini tengah tim asuhan Carlo Ancelotti. Sejak kepergiannya, performa Madrid di kompetisi Eropa terlihat mengalami penurunan. Menurut laporan dari media olahraga Spanyol, Diario AS, Real Madrid telah menyusun daftar pemain Premier League untuk memperkuat lini tengah mereka. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Curtis Jones dari Liverpool, yang dinilai sebagai salah satu gelandang terbaik Premier League musim ini. Selain itu, nama Rodri juga masuk dalam radar Madrid, karena kemampuannya mengatur ritme permainan. Enzo Fernandez dari Chelsea pun menjadi salah satu target utama mereka. Barcelona saat ini mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mencari pengganti Robert Lewandowski, yang karirnya sudah memasuki fase veteran. Salah satu nama yang muncul adalah Omar Marmoush, yang tampil impresif di Bundesliga musim ini. Menurut laporan Diario Sport, Marmoush dianggap sebagai kandidat potensial untuk memperkuat lini depan Barcelona. Penyerang asal Mesir ini mencuri perhatian, dengan mencetak 13 gol dalam 12 pertandingan Liga, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di Bundesliga. Penampilannya yang luar biasa, juga menarik minat klub-klub besar lainnya, termasuk Liverpool dan Manchester United, yang dikabarkan ikut memantau perkembangannya. Jamie Gittens, pemain berusia 20 tahun yang merupakan jebolan Akademi Reading dan Manchester City, bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2022. Di sana, ia berhasil menjadi pemain reguler di tim utama, dan tampil impresif, terutama di ajang Liga Champions. Menurut laporan Sky Germany, sejumlah klub Premier League mulai memantau Jamie Gittens, dengan rencana untuk merekrutnya pada musim panas mendatang. Arsenal, Chelsea, dan Liverpool dikabarkan tertarik. Sementara Tottenham, juga ikut mengamati perkembangannya. Meski begitu, Gittens yang diwakili oleh agennya, yang juga menjadi penasihat Jadon Sancho, dilaporkan merasa nyaman di Jerman, dan tidak terburu-buru untuk kembali ke Inggris. Penampilan impresif Adam Wharton selama sekitar setahun terakhir, telah menarik perhatian beberapa klub papan atas Premier League, termasuk Arsenal, yang dilaporkan menjadikannya target utama pada bursa transfer Januari.
Arsenal dikabarkan siap mengajukan penawaran awal tahun depan, meskipun harus bersaing dengan Manchester City dan Liverpool, yang juga menunjukkan minat. Arsenal bahkan disebut sudah melakukan pembicaraan awal untuk merekrut Wharton pada Januari, dengan sang pemain dilaporkan bersedia meninggalkan Selhurst Park. The Gunners sangat bersemangat untuk mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace, dengan tawaran sekitar 45,8 juta pound sterling. Namun, Palace diperkirakan akan menetapkan harga minimum sebesar 55 juta pound sterling. Posisi asli Amad Diallo adalah sebagai winger. Namun, Ruben Amorim melakukan perubahan signifikan dengan menggeser posisinya menjadi wingback. Perubahan ini ternyata membawa hasil positif, karena Amad mampu tampil impresif di posisi barunya. Amad Diallo sangat berbakat. Meskipun bertubuh kecil, kata Ruben Amorim seperti dikutip dari BBC Sport, dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, tetapi masih perlu berkembang. Ini adalah momen yang hebat. Ruud van Nistelrooy banyak membantunya di pertandingan sebelumnya, dan sekarang dia membantu saya, tambah Amorim. Di bawah arahan Amorim, Amad bermain penuh dalam 2 dari 3 pertandingan Manchester United, mencatatkan 3 assist dalam 2 laga tersebut. Pemain asal Pantai Gading itu terlihat semakin nyaman, dengan peran barunya sebagai wingback. Chelsea mengawali musim ini dengan hasil kurang memuaskan. Enzo Fernandez dan rekan-rekannya harus menelan kekalahan 0-2 dari Manchester City di Stamford Bridge. Performa mereka sempat tidak konsisten pada awal musim. Namun, secara bertahap, Maresca berhasil membawa The Blues ke performa yang lebih baik. Hingga pekan ke-13, Chelsea telah mengumpulkan 25 poin, dan menempati peringkat ketiga klasemen, sejajar dengan Arsenal yang berada di posisi kedua. Chelsea menjadi tim yang sulit dikalahkan di Premier League musim ini. Dari 13 pertandingan, mereka hanya menderita 2 kekalahan, yakni dari Manchester City dan Liverpool. Produktivitas gol mereka juga cukup impresif, dengan mencatatkan 26 gol dalam 13 laga. Manchester United dikabarkan serius ingin mendatangkan Kvaratskhelia ke Old Trafford. Mereka siap menawarkan kontrak senilai 8 juta euro per musim, dengan durasi 5 tahun. Selain itu, MU juga menyiapkan bonus sebesar 1 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun tersebut. Namun, tantangan utama terletak pada biaya transfer. Napoli tidak akan melepas Kvaratskhelia dengan mudah, terutama karena kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027. Klub Italia itu bahkan berencana memperpanjang kontraknya, agar sang pemain bertahan lebih lama. Kami harus mencapai kesepakatan di suatu titik. Kami sudah mendiskusikan ini, dan jika negosiasi belum selesai, kami akan melanjutkannya lagi di akhir musim, ujar Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna. Situasi Mohamed Salah di Liverpool masih belum menunjukkan perkembangan positif. Kontraknya di Anfield akan berakhir pada musim panas 2025. Namun hingga kini, The Reds belum menawarkan perpanjangan kontrak. Kondisi ini membuat kemungkinan hengkang dari Liverpool semakin terbuka bagi Salah. Menurut laporan media Prancis, L'Equipe, Salah dikabarkan tertarik bergabung dengan PSG pada musim depan secara gratis, setelah terlibat pembicaraan aktif dengan juara Ligue 1 tersebut. PSG sendiri masih berupaya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kylian Mbappe, yang pada musim panas 2024 pindah ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Mo Salah, sebelumnya telah masuk dalam radar PSG, dan musim panas 2025 dipandang sebagai peluang terbaik untuk merekrut penyerang asal Mesir itu. Setelah mengalami kekalahan dari Chelsea pada pekan ke-13 Premier League, Aston Villa kini menduduki peringkat ke-12 klasemen sementara. Dari total 13 pertandingan yang telah dijalani, tim yang bermarkas di Villa Park ini mengumpulkan 19 poin, dengan catatan kebobolan 22 gol, dan hanya mampu mencetak 19 gol. Sejumlah pandit menilai, performa Aston Villa tidak konsisten karena kesulitan membagi fokus antara kompetisi domestik dan Liga Champions. Namun, Kapten Aston Villa, John McGinn, menolak anggapan tersebut. Saya tidak yakin itu bisa dijadikan alasan, karena musim lalu kami menghadapi tantangan yang lebih berat. Bermain di Conference League, dengan jadwal Kamis hingga Minggu, jauh lebih sulit untuk memulihkan kondisi, ujarnya. Manchester City saat ini tengah menghadapi periode terburuk di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, dengan mencatatkan 6 kekalahan dalam 7 laga tanpa kemenangan. Juara bertahan Liga Inggris itu kini tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen, dalam perburuan gelar. Jamie Carragher pun menyatakan keyakinannya, bahwa peluang Manchester City untuk menjadi juara musim ini sudah tertutup. Musim ini, saya rasa Manchester City tidak akan memenangkan Premier League. Tidak ada jalan kembali bagi mereka, ujarnya. Ia juga menyebut situasi ini sebagai krisis kecil bagi City, yang mengingatkannya pada kondisi Liverpool 2 tahun lalu. Carragher bahkan menilai, Manchester City mungkin harus berjuang keras hanya untuk finish di 4 besar. Bek legendaris AC Milan, Alessandro Costa Curta, menilai Matteo Gabbia layak menjadi kapten baru Rossoneri, menggantikan Davide Calabria,
yang kemungkinan besar akan meninggalkan San Siro pada musim panas 2025. Kontrak Calabria bersama AC Milan diketahui akan berakhir pada akhir musim ini, namun hingga kini, belum ada indikasi dari pemain berusia 27 tahun tersebut untuk memperpanjang masa baktinya. Oleh karena itu, Costa Curta meyakini bahwa Gabbia adalah kandidat ideal untuk mengambil alih ban kapten jika Calabria benar-benar hengkang dari Milan. Gabbia sendiri, baru-baru ini telah menandatangani kontrak baru bersama tim besutan Paulo Fonseca itu, hingga musim panas 2029 mendatang. Real Madrid baru-baru ini menunjukkan performa impresif, meskipun bermain tanpa Vinicius Junior. Kemenangan atas Getafe menjadi salah satu bukti, bahwa tim asuhan Carlo Ancelotti tetap mampu tampil konsisten tanpa kehadiran pemain asal Brasil tersebut. Dari total 69 pertandingan tanpa Vinicius, Madrid mencatat 47 kemenangan, dengan persentase kemenangan sebesar 68,11%. Sebaliknya, dalam 283 laga dengan Vinicius di lapangan, tingkat kemenangan sedikit lebih rendah, yaitu 64,3%. Meski demikian, statistik ini tidak sepenuhnya mencerminkan dampak kehadiran Vinicius di lapangan. Kecepatan, kreativitas, kemampuan teknis, dan ancaman serangannya, sering membuat lini pertahanan lawan lebih terfokus padanya. Sehingga, menciptakan ruang dan peluang bagi rekan setimnya. Christopher Nkunku kini menjalani musim keduanya bersama Chelsea. Namun, penyerang asal Prancis itu menghadapi tantangan berat. Di bawah arahan Enzo Maresca, Nkunku jarang mendapat waktu bermain, karena kalah bersaing dengan Palmer yang menempati posisi serupa. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depannya. The Sun melaporkan, bahwa Nkunku berpeluang bergabung dengan PSG pada 2025. Pelatih PSG, Luis Enrique, dikabarkan tertarik merekrut Nkunku karena rekam jejaknya yang impresif. Selain itu, kemampuannya bermain dengan baik di berbagai posisi, membuatnya semakin diminati. Joshua Kimmich merupakan salah satu pemain kunci yang sulit tergantikan di skuad Bayern Munchen. Selama beberapa tahun terakhir, ia menjadi andalan di lini tengah di Rotten. Namun, kebersamaan Kimmich dengan Bayern tampaknya mendekati akhir. Kontraknya akan berakhir pada Juni 2025, dan berbagai spekulasi mengenai masa depannya mulai bermunculan. Dalam wawancaranya dengan ZDF, Kimmich menyatakan bahwa ia tidak ingin terlalu lama terjebak dalam pembahasan mengenai masa depannya. Ia menargetkan untuk membuat keputusan pasti pada Januari 2025, apakah akan tetap di Allianz Arena, atau mencari tantangan baru. Diogo Dalot saat ini menjadi salah satu pemain kunci di Manchester United. Sejak era Erik ten Hag, ia menjadi andalan di posisi wingback setan merah. Bahkan di bawah kepemimpinan Amorim, Dalot tetap dipercaya untuk memperkuat lini pertahanan MU, dan tampil dengan performa yang konsisten. Relevo melaporkan, bahwa performa impresif Dalot telah menarik perhatian Real Madrid. Klub raksasa Spanyol itu berencana merekrutnya pada 2025. Real Madrid membutuhkan bek kanan baru, karena stok pemain di posisi tersebut terbatas, terutama dengan seringnya Dani Carvajal mengalami cedera. Al Nassr menghadapi Al Sadd dalam matchday 6 Liga Champions Asia. Bermain sebagai tuan rumah di Stadion Al Awal Park, Al Nassr harus tampil tanpa kehadiran mega bintang sekaligus kapten mereka, Cristiano Ronaldo. Meski begitu, Al Nassr mampu mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 72,3%. Namun, dominasi tersebut tak cukup untuk meraih kemenangan, karena mereka harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Al Sadd.